Liga Italia akan tunda pertandingan karena COVID-19. Penyelenggara Serie A Italia dikabarkan tidak berencana menunda agenda pertandingan meski wabah COVID-19 kembali marak akhir-akhir ini. Berdasarkan jadwal ada 10 pertandingan di matchday ke-20 Serie A Italia pada pekan ini. Agenda tersebut merupakan gelaran pertama sejak libur akhir tahun 2021. Dengan kenyataan 19 dari 20 klub Serie A Italia memiliki minimal satu kasus positif COVID-19. Bukan tak mungkin laga di kasta tertinggi sepak bola Italia itu jika bernasib seperti Serie B yang menunda 2 pertandingan. Dalam laporan Football Italia, Liga Serie A Italia menegaskan belum memiliki rencana menunda seluruh pertandingan termasuk Salernitana yang sedang mengalami dampak yang paling parah akibat wabah penyakit. Liga Serie A juga menolak regulasi pemerintah lokal dari Salernitana yang melarang klub tersebut melakukan perjalanan. Dan ini menyebabkan Salernitana harus menerima status kalah WO kontra Udinese pada 22 Desember yang lalu. Xavi senang Barcelona berhasil melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. Barcelona bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Linares dengan skor 2-1 dalam laga babak 32 besar Copa del Rey. Tuan rumah Linares unggul terlebih dahulu lesakan gol dari Hugo Diaz, tetapi Ousmane Dembele yang masuk dari bench kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-63. Dengan pemain muda Ferran Jutgla akhirnya mencetakkan gol kemenangan hanya 6 menit kemudian. Kemenangan ini membuat peluang Barcelona untuk mempertahankan gelar mereka tetap terjaga usai memenangkan Copa del Rey pada musim yang lalu. Barcelona tentu akan melihat Copa del Rey sebagai satu-satunya kompetisi yang secara realistis bisa mereka menangkan musim ini karena peluang mereka sudah sangat sulit untuk menantang pemuncak klasemen Real Madrid di ajang Liga Spanyol. Real Madrid berhasil atasi perlawanan Alcoyano. Real Madrid kembali bertemu dengan tim divisi 3 Spanyol yakni Alcoyano di babak 32 besar Copa del Rey. Los Blancos pada laga ini berhasil menang dengan skor akhir 3-1. Real Madrid berhasil memimpin 1-0 di menit ke-39. Eder Militao mencatatkan namanya di papan skor setelah menanduk pula umpan dari Rodrigo dari sepak pojok. Namun gol Eder Militao sempat disamakan oleh Dani Vega, tetapi Real Madrid berhasil memastikan kemenangan berkat gol dari Marco Asensio di menit ke-77 dan juga Isco Alarcon di menit ke-79. Berkat kemenangan ini Real Madrid pun berhak melaju ke babak 16 besar yang rencananya akan dimainkan pada pekan depan. Chelsea berhasil tumbangkan Tottenham Hotspur. Chelsea menundukkan perlawanan Tottenham dengan skor 2-0 dalam duel leg pertama babak semifinal Carabao Cup. Bermain di Stamford Bridge, duel derby London kali ini berjalan sengit sesuai prediksi. Spurs mencoba tampil maksimal tetapi Chelsea terbukti masih lebih tangguh. 2 gol kemenangan Chelsea kali ini tercipta di babak yang pertama lewat aksi dari Kai Havertz di menit yang kelima dan juga gol bunuh diri dari Ben Davies di menit ke-34. Spurs terus mencoba mencetakkan gol balasan, tetapi pertahanan Chelsea bermain rapi. Dengan hasil ini Chelsea boleh percaya diri menatap pertandingan leg kedua pada pekan depan. Dan kini satu langkah Chelsea sudah menapak ke partai final. Sementara leg pertama semifinal Carabao Cup lainnya antara Arsenal dan Liverpool terpaksa ditunda karena permintaan resmi dari Liverpool. Manchester United disarankan jual Cristiano Ronaldo. Ronaldo datang ke Manchester United dan euforia besar terjadi di kalangan pendukung setan merah. Namun seiring liga berjalan, Manchester United malah terpuruk yang berujung pemecatan oleh Gunnar Solskjaer. Manchester United yang bisa finish sebagai runner-up pada musim yang lalu kini malah tertahan di posisi yang ke-7. Ronaldo memang sukses mencetakkan banyak gol, namun Akban Lahore merasa Manchester United tetap perlu menjual Cristiano Ronaldo. Betul, Ronaldo mencetakkan gol, namun dia mencetakkan tipe gol yang juga bisa dilakukan oleh Greenwood dalam posisi yang sama, yang juga bisa dicetakkan Rashford dalam posisi yang sama, ujar mantan pemain Aston Villa tersebut. Menurut Akban Lahore, cara Rangnick menurunkan Cristiano Ronaldo dan juga Edison Cavani secara bersamaan pada laga melawan Wolverhampton adalah sebuah kesalahan. Bahkan Akban Lahore menilai bahwa Bruno Fernandes mengalami penurunan kualitas sejak kedatangan dari Cristiano Ronaldo. Jelang
AC Milan versus Roma, Rossoneri krisis pemain akibat COVID-19. AC Milan dihadapkan pada situasi yang sulit saat berhadapan dengan AS Roma pada lanjutan Serie A Italia. Sederet pemain AC Milan harus menepi karena dinyatakan positif COVID-19. Awalnya Ciprian Tatarusanu dan juga Samu Castillejo dinyatakan positif COVID-19 yang mengharuskan keduanya menjalani karantina mandiri. Kini AC Milan dilaporkan tidak bisa menurunkan gelar utama seperti Fikayo Tomori, David Calabria dan juga Alessio Romagnoli. Ketiga pemain tersebut tidak ambil bagian dalam sesi latihan terakhir lantaran positif COVID-19. Ini merupakan kabar buruk bagi pelatih Stefano Pioli yang sebelumnya juga pusing dalam menyusun tim mereka karena rentetan cedera dari sang pemain. Belum lagi beberapa pemain lainnya yang absen karena membela negaranya di Piala Afrika. Resmi Kieran Trippier sepakat gabung Newcastle United. Kepindahan Kieran Trippier dari Atletico Madrid ke Newcastle United semakin mendekat. Dia sudah tiba di Newcastle United untuk menjalani tes medis. Dilaporkan dari Sky Sport, Newcastle United dan juga Atletico Madrid telah menyepakati nilai transfer Trippier seharga 12 juta pound sterling. Dan dia akan menjadi pembelian pertama Newcastle United usai diakuisisi Pangeran Arab Saudi. Transfer Trippier itu juga dijelaskan mereka mengumumkan kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Trippier telah menjadi incaran Newcastle United untuk memperkuat barisan pertahanan mereka, dan The Magpies akan memberikan gaji sebesar 150.000 pound sterling atau sekitar 2,8 miliar rupiah kepada Trippier. Pemain berusia 31 tahun tersebut sejatinya masih memiliki kontrak bersama Atletico hingga Juni 2023 mendatang. Tetapi Trippier memang berhasrat untuk meninggalkan Atletico dan ingin kembali bermain di ajang Liga Inggris. Philippe Coutinho bakal berunding dengan Steven Gerrard. Beberapa waktu yang lalu Barcelona memberikan kode terkait masa depan dari Coutinho. Sang manajer Xavi Hernandez mengisyaratkan bahwa sang playmaker boleh meninggalkan MU di bursa transfer kali ini. Calcio Mercato melaporkan bahwa Coutinho memang akan kembali ke Inggris. Ia dikabarkan akan segera merapat ke Aston Villa. Sang manajer yakni Steven Gerrard punya relasi yang cukup bagus dengan Coutinho. Itulah mengapa ia mengajak Coutinho untuk bergabung dengan timnya tersebut. Menurut laporan yang sama, Aston Villa saat ini sedang bernegosiasi dengan kubu Barcelona. Mereka sedang mengupayakan agar Coutinho bisa pindah ke Inggris segera mungkin. Aston Villa dilaporkan akan meminjam sang playmaker terlebih dahulu selama 6 bulan. Namun tidak jelas apakah ada opsi pembelian permanen atau tidak untuk sang pemain. Saat ini proses pembicaraan memasuki tahap akhir dan Aston Villa berharap segera bisa menuntaskan transfernya tersebut. Liverpool siapkan tawaran perdana untuk Arnaud Danjuma. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Jurgen Klopp mengaku tidak akan belanja winger yang baru di bursa transfer musim dingin. Ia dikabarkan akan bersabar menunggu kembalinya Mane dan juga Mohamed Salah. VKS mengklaim bahwa kenyataannya sebaliknya. Klopp dan juga Liverpool dilaporkan akan mencoba merekrut Arnaud Danjuma dari Villarreal. Kini Klopp sangat serius untuk bisa mendatangkan Danjuma karena ia menilai sang winger bukan hanya sekedar solusi jangka pendek untuk timnya tersebut. Klopp menilai Danjuma menunjukkan performa yang sangat apik di Villarreal. Jadi ia percaya winger timnas Jerman tersebut bisa menjadi pengganti jangka panjang di sektor sayap mereka. Mereka dilaporkan bakal mengajukan tawaran perdana untuk sang winger tersebut dalam waktu yang dekat ini. The Reds mengajukan tawaran yang cukup besar kepada Villarreal. Mereka bakal menyerahkan uang sekitar 45 juta euro untuk sang pemain. Liverpool menilai tawaran tersebut cukup besar, sehingga mereka berharap Villarreal menerima tawarannya tersebut. Manchester United segera rekrut Ruben Neves. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan sangat serius untuk menggait gelandang Wolverhampton yakni Ruben Neves pada jendela bursa transfer Januari 2022 ini. Manchester United dikabarkan siap melayangkan tawaran perdana senilai 35 juta pound sterling kepada Wolverhampton untuk memboyong sang gelandang tersebut. Manajer intern Manchester United yakni Rangnick diklaim tengah mencari sosok gelandang yang baru karena pemainnya tampil jauh di bawah performa terbaik mereka. Neves sendiri masih menyisakan kontrak berdurasi 2 tahun di Wolverhampton. Meski demikian, pemain berusia 24 tahun itu kerap mengungkapkan ambisinya untuk bisa bermain di ajang Liga Champions.
Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.